Bicara pada kami siap dengar. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kecemburuanmu, sampaikan kegairahanmu yang hebat untuk menantikan mempelaimu wanita disiapkan. Terima kasih Tuhan, berbicara. Roh Kudus terjemahkan isi hati dan pikiran Bapa, supaya kami dapat bisa ngerti siapapun kami, sesederhana apapun kami, serendah apapun pendidikan kami bisa dengar firman Tuhan, kami bisa mengerti firman Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami satu persatu. Terima kasih, tidak ada kuasa kegelapan yang boleh ada di tempat ini, hanya manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya khawatir kalau nggak ngomong shalom nggak diakui jadi Kristen saya. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu, saya minta lampu dinyalakan supaya ada kesempatan. Saya turun dari mimbar nggak apa-apa ya. Saya udah minta izin, saya nggak biasa ada di mimbar. Bapak Ibu ini Natalan tapi wajah Bapak Ibu itu berantakan semua, nggak ada senyumnya sama sekali. Oke, bisa senyum? Saya nggak suruh salaman, senyum saja. Bisa mainin Mas, nah ini saya seneng nih, senyumnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini monitornya di sini ya, makanya saya nggak bisa dengar suara saya sendiri. Cek, oke. Gemanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen salah memiliki pengertian yang salah tentang Natal. Saya berkata seperti ini, kenapa saya harus bicara seperti ini? Waktu saya sangat singkat, hanya 1 jam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya udah keliling kemana-mana, tapi baru kali ini saya dapat pesan, suruh menyampaikan pesan Natal, bawakan khotbah Natal dengan judul yang tidak umum. Serius Saudara, saya sudah dari ujung negeri ke ujung negeri, saya sudah keluar negeri, saya sudah khotbah di sana, saya belum pernah nemu judul yang seperti ini. Kenapa? Menantikan mempelai, menghadapi mempelai, menyambut mempelai. Kenapa saya berkatakan gitu? Karena judul ini nekat. Saya berkata pada Pak Gembala, dikatakan, Pak Gembala, engkau nekat kasih judul ini. Kenapa? Karena judul ini tidak umum. Bapak Ibu yang terkasih, saya tadi pada saat di sana tadi lagi nyanyi, ya nyanyi pujian bagimu Tuhan. Saya nangis loh Saudara. Saya katakan apa? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, andai kata ini jadi Natal terakhir saya ada di dunia, maka izinkan saya khotbah habis-habisan. Kenapa? Supaya setiap orang yang dengar itu dapat kebenaran firman Tuhan dan dipindahkan hidupnya dari dunia ke surga. Amin. Nah pertanyaannya, kalau saya punya mental seperti itu, apakah Bapak Ibu pernah mikir ya, kalau ini bisa jadi Saudara, Natal terakhirmu, bisa jadi. Jangan pernah mikir gini loh, oh saya masih muda, oh rambut saya masih hitam semua. Sekalipun engkau tidak berambut, engkau bisa duluan. Saudara terkasih, berapa hari yang lalu, Saudara ngerti toh? Gempa bawah laut Saudara, ya Krakatau yang legendaris itu, berapa hektar? Sekian puluh hektar itu roboh ke laut. Dan yang terakhir apa? Bapak Ibu lihat. Ya. Saudara, Bapak Ibu lihat yang terkasih. Apa? Tsunami. Tsunami yang dikatakan oleh ahli, dikatakan tsunami yang aneh. Kenapa? Karena sama sekali tidak terdeteksi. Dan saya mau berkata pada saudara, hari-hari ini bencananya tereskalasi secara luar biasa. Dan kita enggak ngerti saudara. Kita harus belajar malam ini. Amin. Saudara abaikan dulu berpikir, wah sebentar lagi dapat snack. Oh sebentar lagi pasti ini, pasti ini. Abaikan dulu. Kita akan belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ngomong gini. Natal, kita ngomong hadiah. Natal, hadiah. Makanya anak-anak di Amerika Natal, Santa Claus. Kenapa? Ada Santa Claus, ada hadiah. Tapi pertanyaannya begini, benarkah itu hadiah? Kita buka sama-sama Filipi 2 ayat 5-7. Mari kita lihat. Natal itu buat kebenaran Alkitab, itu Natal yang brutal, Saudara. Ya. Saudara bisa dengar suara saya? Ya, saya soalnya dengarnya gema ini di sini. Gemanya luar biasa. Ya? Kurang dekat. Oke, kurang dekat. Oke, tak deketin gini. Oke. Mas, sound system, ini gemanya luar biasa loh. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk kita buka sama-sama Filipi 2. Bisa dibuat lebih besar lagi. Kasihan beberapa orang matanya mesti pakai keker Saudara. Bisa ngelihat, yuk
Bisa dibuat besar, kalau nggak dibuat besar nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dibuat besar, nggak bisa. Oke. Yang lain tolong dibuat besar. Bapak Ibu yang terkasih, kita baca firman Tuhan. Natal itu sebenarnya brutal. Kenapa brutal? Perhatikan sungguh-sungguh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini masih belum ada hubungannya sama Natal. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Ini bicara mengenai Tuhan kita. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 goalnya luar biasa. Dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat tadi ada drama Natal, drama tari Natal. Itu drama luar biasa. Saudara tahu ya saudara, ketika iblis jatuh, ketika iblis kudeta di surga, iblis itu dibuangnya kemana? Ke dunia. Makanya sekali lagi ketika iblis dibuang ke dunia, iblis itu menguasai dunia. Kenapa Tuhan munculkan Adam dan Hawa? Nah, saya nggak punya waktu untuk jelaskan. Kenapa Tuhan munculkan Adam dan Hawa? Untuk mengalahkan iblis, saudara. Tetapi masalahnya adalah Adam dan Hawa dikalahkan sama iblis. Selama sekian abad, saudara, berabad-abad, Tuhan mencari orang yang bisa mengalahkan iblis. Tidak ada satupun orang yang bisa sempurna, yang bisa mengalahkan iblis. Makanya kalau saudara baca kitab Ayub, yang namanya iblis, yang namanya Lucifer, itu bisa naik turun ke surga. Naik turun ke surga. Saudara lihat, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan iblis. Ada yang hebat, namanya Musa, orang yang paling rendah hati di muka bumi ini. Tetapi pada akhirnya pun dia emosi. Saudara baca Alkitab kan, dia ngambil tongkat, yang harusnya dia hanya tunjukkan ke batu itu, dia saking emosinya, dia pukul-pukulkan. Itu yang membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa loh. Orang yang luar biasa seperti Musa yang dikatakan paling rendah hati, paling lemah lembut di muka bumi ini, tidak bisa ngalahkan iblis. Kadang-kadang, kemudian kita muncul, kita baca di Alkitab ada Raja Daud. Raja Daud dikatakan dalam kitab Mazmur, hatinya melekat pada Tuhan. Hatinya melekat pada Tuhan. Bisa ngalahkan iblis? Enggak bisa. Kenapa? Istrinya 5. Loh, bayangin. Jadi yang punya istri lebih dari 1, kowe gak mlebu surga. Tenanan. Pak, kalau istri 1 punya simpenan banyak, enggak masuk surga. Ya, kalau simpenan uang boleh, tapi simpenan istri kurang ajar. Ya, dengerin. Yang namanya Raja Daud dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Terlibat apa? Pembunuhan. Pembunuhan siapa? Suaminya Bathsheba dipateni demi apa? Mendapatkan istrinya. Hebat loh. Itu luar biasa. Orang kesayangannya Tuhan, Raja Daud, tidak bisa ngalahkan iblis, saudara. Gak gampang ngalahkan iblis. Kenapa? Iblis hanya bisa dikalahkan dengan yang namanya kesempurnaan. Katakan sama-sama kesempurnaan. Katakan sama-sama yang di atas kesempurnaan. Kalau saudara periksa Alkitab, gak ada sampai Yesus sendiri dikatakan oleh Bapa. Saudara bisa membayangin ya, kalau anak saudara, kalau saudara hidup di Amerika atau hidup di Korea, terus anak saudara ngomong gini, saudara masih ingat perang Teluk beberapa saat yang lalu, perang Afghanistan, saudara masih ingat toh? Anak-anak yang mau berangkat bela negara, ya wajib militernya Amerika, ketika pamitan sama orang tuanya nangis. Kenapa? Kenapa orang tuanya nangis, saudara? Karena tahu anaknya kalau pergi wajib militer, diberangkatkan ke Afghanistan, itu bisa terjadi anaknya mati di sana. Sedangkan Yesus waktu diutus ke dunia, ayatnya tolong jangan hilang. Ayatnya tolong jangan hilang, munculkan. Nah, waktu Yesus diutus ke dunia, Yesus jelas tahu bahwa dia akan mati. Bapa di surga pasti tahu dan memang jelas tahu bahwa itu akan brutal. Yesus turun ke dunia untuk mati. Coba bayangkan saudara, kalau anak saudara, misalnya Indonesia perang dengan negara yang lain dan negara memanggil, setiap anak, setiap pemuda harus berangkat. Dan saudara tahu yang berangkat sudah pasti mati. Saudara tega enggak? Jangan berpikir bahwa Natal itu hadiah yang baik untuk Bapa di surga. Enggak. Itu buruk sekali. Saudara mesti bayangke wajah orang tua yang akan kehilangan anak. Dikatakan ya, waktu Eli lama sabatani, waktu di kayu salib, itu Tuhan memalingkan muka. Bayangkan pada saat Yesus turun ke dunia. Ini enggak gampang, katakan sama-sama mengosongkan dirinya. Kita belajar bahasa Yunani, katakan kenosis.
Ada seorang teman dari kepercayaan yang lain tanya, "Mas, ora mungkin Tuhan kok jadi menungso?" Saya berkata seperti ini. Saya tanya sama dia, "Sing kate diselamatke iki sapa?" Manusia. Karena yang mau diselamatkan manusia, maka dia harus jadi manusia. Karena yang mau diselamatkan manusia, maka dia harus lahir sebagai, karena lahir sebagai manusia harus lahir dari perempuan. Nangkep ya? Karena kalau yang mau diselamatkan bear atau beruang, maka dia harus jadi bear. Harus lahir dari mama bear. Kalau yang mau diselamatkan panda, maka dia harus lahir jadi, ngerti saudara? Dia harus lahir dari mama panda. Nangkep ya? Pertanyaannya, Pak Michael Sony, kalau yang mau diselamatkan tumbuh-tumbuhan bagaimana? Dia harus lahir dari mama Groot. Orang-orang muda pasti tahu. Nangkep ya? Tanya sekarang, Pak Michael Sony, Tuhan mengosongkan diri. Iya, mengosongkan diri. Kalau saudara pelajari bahasa Yunaninya, sama-sama katakan kenosis. Dia mengosongkan diri. Turun. Masuk ke perutnya Maria. Sebentar. Ini enggak gampang. Makanya saya katakan, wah, dahsyat ini. Saudara, minimal kalau saudara nuruti firman Tuhan ini, minimal saudara masuk surga. Loh, memang surga ada berapa tingkatan? Nanti bulan Juni saya datang lagi, tak jelaskan. Bulan Juni tak jelaskan. Sekarang hanya ada waktu 1 jam, ini pun lari. Pertanyaannya gini, Yesus mengosongkan diri. Iya, di Alkitab tidak pernah dicatat ada mujizat sebelum mujizat di Kana. Perhatikan sungguh-sungguh loh. Ada buku-buku yang lain, ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dikatakan gini, waktu Yesus di perutnya Maria, iso ngomong. Alkitab mencatat enggak? Ora iso, ora ono. Masa dalam perutnya Maria, Yesus ngomong gini? Enggak ada loh ya, enggak ada ya. Maria, Mar, cuma mangan pete, mambu loh. Ya, mangan kok kulupan terus, genti stik loh. Enggak. Di kepercayaan yang lain dikatakan apa? Yesus waktu masih kecil, saya nggak ngurusin kepercayaan orang lain, tapi meluruskan. Yesus tuh nguleni tanah liat. Ya, Yesus bukan dari keluarga kaya. Yusuf, Maria itu bukan keluarga kaya. Ya, Yesus kecil itu nguleni tanah, bentuk burung-burungan, disebul, jadi burung. Ya, nggak pernah dicatat nguleni tanah, bentuk gajah-gajahan, disebul jadi gajah. Nggak ada. Alkitab mencatat, tidak ada, saudara. Yesus waktu turun ke dunia, 100% percaya? 100%? Tanya, 100% manusia? Bisa lapar? Bisa haus? Bisa berbuat dosa? Nah, kan ada yang ngomong enggak? Yesus bisa berbuat dosa, tetapi tidak mau berbuat dosa. Ngomong amin. Kosong loh, mengosongkan diri. Di surga dia pakai mahkota, di surga dia penguasanya, di surga dia rajanya. Tapi waktu turun ke dunia, kosong. Hebat tuh. Makanya sekali lagi banyak orang, nanti saya buka ayatnya. Pak Michael Sony tidak ada yang sempurna. Yesus manusia, bisa sempurna. Sama enggak dengan kita manusia? Yesus Tuhan turun jadi manusia, bisa sempurna, jadi teladan. Kita bisa sempurna enggak harusnya? Yuk ya, istri-istri mulai tobat ya. Yang sering kali ngomong gini, gak ono wong lanang iku sempurna. Nanggone omah dikei impal, ndelok iwak asin yo dihajar. Iku lek bojomu. Nangkep ya? Laki-laki juga ngomong gitu. Jangan ngomong apa? Laki enggak mungkin enggak tertarik sama perempuan, enggak bisa. Mesti bisa membedakan. Ntar saya jelaskan.
Waktu Yesus turun ke dunia, itu kado buat dunia. Tapi keterpisahan dengan Bapa. Sebentar, kita periksa lagi. Korban, Yesus itu berkorban loh, untuk nebus. Saudara, nggak gampang jadi Yesus. Nggak gampang jadi Yesus, saudara. Nggak gampang jadi Yesus. Makanya banyak orang Kristen, Pak Michael Sony, Yesus bisa berbuat dosa. Bisa, tapi tidak mau berbuat dosa. Ada buktinya. Yesus dicobai sama iblis. Pencobaan ini bukan pencobaan sandiwara. Amin. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, maka iblis sandiwara. Sebenarnya ada godaan besar di antara 3 pencobaan. Cepet-cepetan. Pencobaan yang paling berbahaya apa? Iblis ngomong gini, kalau kamu sujud menyembah aku, kamu tak kasih dunia ini. Ya. Sebulan yang lalu beredar WA, saudara. Beredar WA, ada orang Indonesia nakal. Nakalnya nakal baik, pendeta. Nulis gini, kalau kamu sujud menyembah aku akan memberikan seluruh dunia kepadamu. Ini perkataan siapa, saudara? Tapi akeh loh, pendeta saya nggak tahu kalau ini perkataannya iblis. Banyak yang goblok-goblok itu ngomong, amin terjadilah. Banyak loh, termasuk teman-teman saya. Waktu iblis ngomong, kalau kamu sujud menyembah aku, kamu tak kasih seluruh dunia. Bahasanya mungkin gampang, tapi kalau saudara periksa, perhatikan. Artinya ngomong gini iblis, kamu enggak perlu disalib. Kamu enggak perlu menderita. Kamu enggak perlu mati. Kamu tak jadi raja buat dunia. Kamu jadi rajanya. Tanya sekarang, yang jadi Tuhannya siapa? Iblis. Makanya dahsyat loh. Yesus itu luar biasa. Mujizat pertama di mana? Kana. Sebelum mujizat di Kana ada sesuatu yang terjadi. Jauh. Mari kita lihat. Ada korban berikutnya. Korban berikutnya adalah Maria. Katakan sama-sama Maria. Makanya mau jadi mempelai itu enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Sekali lagi saya gelisah. Berapa kali Pak Gembala tadi lihat, saya buka ayat balik meyakinkan diri. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani. Yesus ngomongnya bahasa Aramaik. Kristen pertama di Antioquia itu di Arab. Saya buka Alkitab, saya pastikan kebenarannya. Saudara, katakan sama-sama Maria. Kalau ada orang nama Maria, minta maaf ya. Ya, minta maaf. Jangan pulang dari sini ngomong, salibkan dia. Ngomong sama saya gitu. Mohon maaf ya, saudara dikasih nama Maria, itu karena orang tua saudara melihat teladan Maria, ibu Yesus. Saudara, zaman dulu enggak ada orang mau ngasih nama Maria, nama anaknya. Kenapa? Arti Maria artinya rebel. Artinya marah, berontak, dan pahit. Coba bayangin. Sama seperti saudara kalau hamil. Kalau hamil gitu USG. Oh laki. Tanya sama suami, kasih nama siapa ya? Sakeus. Loh kan ketawa toh. Kenapa? Takut toh, begitu keluar cebol. Arti Sakeus itu bagus loh. Artinya murni. Pure. Ya, pure, dahsyat. Tanya, kenapa sampai nama Maria? Kita buka Lukas 1 ayat 26. Makanya ini lihat contoh orang-orang hebat. Yesus hebat, Maria hebat. Lukas 1 ayat 26. Cepetan, yuk. Ya, ayat 26. 26. Dalam bulan ke-6, Alkitab itu juga buku sejarah, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini bukan malaikat biasa, ini malaikat kepercayaan Tuhan. Di sebuah kota namanya Nazaret, genap seperti dikatakan dalam nubuatan. Lanjut, ayat 27. Kepada seorang perawan, perhatikan kata-katanya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, kata perawan diulang berapa kali? 2 kali. Ada nubuatnya enggak? Ada. Ada nubuatannya. Ada. Coba Kejadian 3 ayat 15. Ini enggak ada saya tulis. Kejadian 3 ayat 15. Perhatikan. Ayo munculkan. Nanti kembali ke sini lagi. Kejadian 3 ayat 15. Tolong tampilkan.
Ya, tadi diucapkan. Perhatikan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Kita pakai bahasa yang lain ya, perhatikan. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu iblis dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu iblis. Dan engkau iblis akan meremukkan tumitnya. Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak di ayat ini? Ayo tak tantang, Kudus, bisa nemukan ayat yang aneh enggak? Di situ ada Adam, ada Hawa, ada iblis. Betul, keturunan perempuan. Nama belakang kita laki-laki, nama belakang kita nama papa atau nama mama? Kenapa? Karena papa sponsor utama. Harusnya ini diucapkan kepada siapa? Adam. Kenapa diucapkan di perempuan? Karena masa depan akan ada seorang perawan yang akan lahir tanpa sperma, saudara. Akan ada seorang pria yang akan lahir tanpa sperma, tapi dari Roh Kudus. Makanya dikatakan apa? Keturunan perempuan ini. Dahsyat. Tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Dahsyat loh. Ayo kita periksa Lukas 1 ayat 26 tadi. Wah ini saya lari ini waktunya. Lari waktunya. Yuk. Kata perawan 2 kali. Saudara, umur Maria belum 20. Belum 20. Saya nggak akan mau nyebut umur pastinya. Yesus tuh lahir 4 tahun sebelum Masehi. Sebelum tahun 0. Dengerin. Waktu. Ayo kita belajar sebentar. Katakan sama-sama perawan. Bahasa Yunaninya Parthenon katakan. Apa perawan artinya Parthenon? Bahasa Ibraninya Almah, katakan Almah. Pak Michael Sony bisa terjemahkan pakai bahasa Indonesia? Bisa. Beda sama perawan zaman now. Kata perawan itu never been kiss, never been touch, never been, kalau basa Jawa api, ora tahu didemok, ora tahu diambung. Itu kalau tunggal, Pak. Kalau jamak, ora tahu didemok-demok, ora tahu diambungi. Saudara, Maria Yusuf itu Yahudi. Perempuan kalau ketahuan hamil di luar nikah, mati. Matinya gimana caranya? Lempari batu. Saudara tahu, ini dahsyat, dahsyat saudara. Kata perawan diulangi 2 kali. Itu dahsyat. Coba saudara perhatikan, nanti tak jelas ke. Ini cepet-cepetan, ayat 28. Saudara perhatikan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ya, Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, biasa atau tiap Natal, nanti kita periksa pakai bahasa aslinya. Saya sendiri terkejut kok. Coba, ayat 29. 29. Ayo, Maria terkejut. Terkejut kenapa saudara? Coba ya, kalau drama-drama biasanya yang paling cantik di gereja jadi Maria. Yang rambutnya paling lurus, kulitnya paling bagus. Ini repot kalau Natalan di Papua saudara. Nyari yang lurus. Saya khotbah di sana masalahnya. Biasanya Marianya nyulam loh. Gak mungkin dong Maria nyangkul, nyulam. Setelah itu Gabriel datang, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus Maria terkejut. Betul enggak? Kayak tadi tuh. Betul lah? Enggak loh. Maria terkejut bukan kehadiran malaikat. Tapi Maria terkejut mendengar salam, isi salam itu. Dahsyat. Dahsyat tuh. Saudara, para Alkitab berpikir Maria yang namanya pahit, yang Maria artinya marah, berontak. Kenapa Maria bisa dipilih Tuhan? Sebentar. Marah, pahit, menderita, arti nama Maria. Kenapa? Diduga oleh para ahli Alkitab.
keluarga Maria dimiskinkan oleh penjajahan Romawi. Dimiskinkan oleh penjajahan Romawi. Sehingga keluarga Maria jadi miskin dan menderita. Penuh tekanan. Saudara tahu, Maria memilih hidup dalam kesusahan itu, memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Perhatikan, itu sebabnya Maria bergaul dengan Tuhan. Maria bergaul dengan Tuhan, saking bergaulnya, hal yang supranatural itu natural. Amin. Diduga Maria biasa melihat perkunjungan malaikat. Makanya ketika Gabriel datang, Maria tidak terkejut. Maria terkejut mendengar isi salam itu. Coba mundur satu ayat. Bahasa Indonesianya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Yunani, buka. Merinding saudara. Ini orang-orang yang betul-betul hatinya luar biasa. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara tahu bahasa aslinya, merinding saudara. Sudah dicatat? Tolong tampilkan. Saya minta untuk bahasa Inggrisnya. Saudara periksa ya, ini mendekati bahasa Yunaninya. Dikatakan apa? Rejoice, bukan sampo. Dikatakan apa? Rejoice, bersuka. Saudara, saudara jangan mikir bahwa Maria itu happy. Happy, kamu akan hamil. Enggak. Malaikat ini bawa masalah. Kamu perawan, kamu akan hamil. Malaikat ngomong, rejoice, berbahagialah. Terus dikatakan apa? Highly favored one. Bahasa Jawanya, waduh, enakan bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terjemahke ya, kowe sing ngepek atine Tuhan. Loh. Tahu ngepek atine Tuhan? Bahasa Indonesia ini apa? Enggak ada. The Lord is with you. Tuhan besertamu. Terus diberkati engkau di antara. Aduh saudara, lihat orang-orang hebat kayak gini. Maria itu ketika tahu bahwa dia akan mengandung bayi Yesus saudara. Dia komitmen. Dahsyat. Dahsyat. Tahu taruhannya apa? Mati. Yusuf itu jadi pengecut. Ketika Maria hamil, dia diam-diam mau mutus. Aku pergi deh. Untung dia lihat malaikat, untung dia mimpi malaikat. Tapi Maria dahsyat, makanya itu. Makanya banyak orang Kristen tuh jangan lembek saudara. Hari-hari ini tuh luar biasa. Waktu Yesus lahir saudara. Waktu Yesus lahir. Itu awal keselamatan di muka bumi ini. Ngomong amin. Amin. Berapa tahun Yesus pelayanan? 3,5 tahun. Berapa tahun persiapannya Yesus? 30 tahun. Tanya sekarang. Yesus manusia waktu turun ke bumi? Dahsyat tuh. Pertanyaannya, pernahkah Yesus tidak sepakat sama Bapa di surga? Pernahkah Yesus tidak sepakat dengan Bapa di surga? Hah? Tidak pernah. Waktu di Taman Getsemani Yesus berdoa. Biarlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku. Melainkan beda enggak? Kehendaknya Yesus apa? Enggak naik ke kayu salib, cawan lalu. Kehendak Bapa apa? Kamu naik ke kayu salib. Amin. Amin. Makanya Yesus saudara, kalau saudara ngomong enak ya Yesus nggak pernah stres. Yesus stres. Pembuluh darahnya di sini pecah, masuk ke kelenjar keringat. Akhirnya keringatnya jadi darah. Makanya sekali lagi tanya,
Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mati, saudara. Waktu Yesus ngomong bahasa Aramaik, Eli, Eli, lama sabatani. Yesus, Bapa di surga memalingkan. Makanya banyak orang ngomong Natal itu indah. Natal itu mulai penderitaannya Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, jauh sebelum naik ke surga, ada orang tanya, kalau gitu sukar ya masuk ke surga? Pak Michael Sony, apakah semua orang bisa masuk surga? Semua orang bisa masuk surga. Semua orang bisa masuk ke UI. Semua orang masuk ITB jika memenuhi kualifikasi. Lukas 13 ayat 24, enggak ada di daftar. Lukas 13 ayat 24, tolong bacaan. Ayat 25, ayat 23, ayat 23 saja. Ada seorang berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau terjemahan bahasa Jawanya bagus ya, dari bahasa Yunani. Lek ngono sithik sing mlebu surga. Yesus jawabnya apa? 24. Duh, saudara. 24 dikatakan apa? Jawab Yesus kepada orang di situ. Baca 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, tetapi tidak, katakan berjuanglah. Merinding saudara. Saudara ngerti bahasa Indonesianya, saya ngerti bahasa Yunaninya. Katakan berjuang. Agonizomai. Katakan agoni. Yang ini ingat pasti, somai. Agonizomai. Apa artinya? Perhatikan ya, ibu-ibu pasti bisa jawab. Agonizomai artinya apa? Mengeluarkan semua tenagamu sampai penuh, sampai keringetmu keluar. Perempuan pasti tahu. Sampai air matamu keluar. Dan sampai darahmu keluar. Saat apa ibu? Loh, ada nggak yang udah profesional melahirkan sudah anak kelima? Ah gampang, metu. Nggak bisa. Adik rohani saya melahirkan, ingat yang perempuan-perempuan, sekarang bisa ngomong I love you, nanti lu buka 7 lu. Adik rohani saya menikah, hamil anak pertama, itu satu rumah sakit geger. Kenapa? Gara-gara buka 7 itu sampai 3 hari, saudara. Masalahnya bukan 3 harinya, teriakannya, sakitnya. Koko, 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 gara-gara kamu, benci aku. Itu satu rumah sakit, suaminya gara-gara bapak ya. Itu dijambai, Pak. Waktu mau melahirkan dijambai, Pak. Itu pakaian dedel semua, Pak. Betul loh, saudara. Tahu saudara? Wah. Bayangin Alkitab ngomong. Makanya saudara kalau nanti periksa di rumah, Yohanes 3, lahir baru. Yesus bilang, ngomong ini, tidak ada yang orang bisa masuk surga sebelum lahir baru. Pak Michael Sony, saya udah jadi Kristen lama. Maaf ya, kalian itu jadi Kristen karena agamamu Kristen, orang tuamu Kristen, kue lahir Kristen. Tapi lahir baru beda. Loh Pak Michael Sony, saya udah terima Yesus. Waktu KKR sambil nangis-nangis, pendetanya ngomong mau terima Yesus, sebut Yesus. Enggak. Katakan sama-sama lahir baru. Lahir baru. Kristen tuh enggak punya syahadat. Kalau agama sepupu kita yang saya hormati, itu punya syahadat. Kalau orang mau masuk jadi agama mereka, ada syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Langsung masuk. Tapi Kristen ada syahadatnya? Tidak ada. Tanya, boleh ada sebentar, saya mau ambil contoh. Sebentar, saya mau saya kalau mau minta tolong punya kertas putih. Ada kertas putih. Ini aja lah. Lali aku lihat tisu putih. Ini warna apa? Perlu dibuktikan enggak? Kalau Pak Sam berkati orang, suami istri, sepasang calon suami istri. Biasanya Pak Sam ngomong gini, maukah engkau menerima dia sebagai suamimu?
dalam suka, dalam duka, di balik cadarnya nangis dia. Kalau cadar itu dibukanya dari depan, kalau korden dari samping. Dibuka. Maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka, dalam duka? Dalam sakit, dalam sehat, dalam sakit? Dalam kaya, dalam miskin? Sebentar. Maukah kamu setia? Terus perempuannya karena ke-Inggris-Inggrisan ngomong apa? I do. 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan, yang ngomong I do ini, ngomongnya apa? Aduh. Tanya, kata setia, itu dibuktikan berapa lama? Lah ibu ngomong, seumur hidup. Ini nggak ada di ayat Pak. Nggak ada di. Makanya kalau mau jadi mempelai, lahir baru ngomong tok. Sorry, I'm sorry I love you. Statusmu terdengar, belum diakui. Roma 10 ayat 9. Aduh, wah ini dibelok loh Pak dari persiapan saya udah ngirim persiapan ke Bapak. Roma 10 ayat 9. Kita mau deketin mempelai ini. Makanya jadi Kristen itu gak gampang. Jangan gara-gara kamu jatuh cinta sama gadis Kristen langsung ke pasem-pasem katekisasi. Karena kita dekat bagaimana kalau persiapan pernikahan dipercepat, dikompres, dipadatkan. Oh, tak kompres awakmu. Roma 10 ayat 9. Banyak orang Kristen pakai ayat ini tanpa ngerti bahasa aslinya. Coba baca ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan Pak Michael Sony kan? Saudara ngerti dulu ayatnya ini. Saya mesti cepat ini selesaikan. Ditulis kitabnya yang namanya kitab apa? Ini ditulis tahun 30. Waktu itu Kristen dianiaya. Belum ada salib, belum ada gereja, belum ada lagu rohani, belum ada lampu, belum ada crash boom. Kalau mereka ketahuan Kristen, karena Kristen musuh negara, maka mereka pasti ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, diperkosa, dan dibunuh. Makanya kalau berani ngaku dengan mulut, mati. Bedakan sama zaman sekarang. Saudara jadi Kristen, oh Kristen, ora apa-apa. Beda. Beda zaman now beda. Nangkep ya? Katakan sama-sama, dan percaya dalam hatimu, katakan percaya dalam hatimu. Apa percaya hatimu? Bahasa aslinya katakan, pistewo, katakan. Yang perempuan bibir bawah agak belok, pistewo. Artinya apa? Memberikan hidupmu sepenuh kepada Tuhan, sampai tidak ada yang kesisa. Ini yang repot. Pak, gak bisa jadi orang Kristen langsung jadi Kristen. Gak bisa karena kita mempelai. Ngomong amin. Teman saya punya bridal terkenal. Ini bagian sepertiga yang mau tutup. Punya bridal terkenalnya Indonesia, tak tanyain. Sekarang berapa lama untuk seorang pengantin perempuan? Ya pengantin laki kan gak diapa-apa no toh. Pengantin perempuan yang diobok-obok wajah toh sama badan. Berapa lama? Setahun Son, manggil saya Son. Berapa sekarang premium? Antara 300 sama 500 juta. Lah iya Son, maaf ya, jangan marah ya. Para gadis-gadis. Lah sekarang ini gadis-gadis banyak yang LG, apa LG? Lemu ginuk-ginuk. Pengen punya pakaian pengantin yang badannya slim. Itu mission paling impossible. Tak tanya, perawatan wajah berapa lama? Perawatan wajah minimal 6 bulan. Itu pun kitab Yesaya. Perawatan wajahmu itu perempuan, kitab Yesaya. Gunung-gunung ditutupi, lembah-lembah ditutupi, gunung-gunung diratakan. Angel. Saya tanya sama dia, model barunya apa? Tren barunya apa? Penanaman kembali alis. Loh, perempuan, alis bagus-bagus dari Tuhan dibabat toh. Hujan-hujan kayak ini kan, longsor kan. Nah, maaf, ini pulang dari sini aku melarikan diri Pak. Salib, beberapa orang udah niat, salibkan dia. Makanya saudara katakan apa? Tanya. Saya tanya sama teman saya, kalau nanam alis, itu pasti jadi? Oh belum tentu. Kadang-kala separuh jadi, separuh enggak.
Perlu berapa lama lagi? Perlu lukanya mesti beres dulu, 3 bulan kemudian. Tanya sekarang, nah kalau lemak, susah. Apalagi kalau calon pengantinnya gamja, geragas, suka makan, rakus, what you see is what you eat. Pengen pakaiannya slim, tanya, perlu berapa lama? Tanya, maaf mas saya tanya, yang pernah ngawinkan anak atau pernah kawin, ngomong, persiapan sekian lama itu hanya untuk berapa lama sih? Pemberkatan nikah berapa lama? 1 jam. Pesta berapa lama? Paling lama 4 jam. Pada hari H, nggak tahu di Kota Kudus, kalau di Surabaya, pemberkatan jam 4, itu diculik dari jam 2 pagi. Saya ini pernah dapat telepon dari adik saya, adik rohani saya. Katakan gini, kok kesini sama Cece. Kenapa? Aku mau pipis dah bisa. Kenapa? Rokku kegedean. Terus masuk ke WC kesandung. Terus mana teman-temanmu? Keluar, katanya ke bawah. Ini kebelet pipis kok, cepetan. Bayangin. Tanya, Tuhan Yesus sudah mau datang saudara. Persiapannya sudah dan sedang terjadi. Yesus yang datang sudah bukan lagi jadi bayi, tapi jadi mempelai. Kita tidak merayakan bayi, kita merayakan persiapan kedatangan Yesus sebagai mempelai pria. Dan kita jadi mempelai, insya Allah. Lo nggak semua yang sudah siap loh. Tanya sekarang, Pak Michael Sony ada kualifikasinya, menyerahkan hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Matius 5:48. Waduh, Kudus, pulang dari sini lihat ya, kita ngelihat. Waduh, Matius 5:48 dikatakan apa? Itu 28 mas, kena KPK kamu mas. 48 mas. Karena itu haruslah kamu. Terus yang pernah ngomong tidak ada manusia sempurna, Yesus sudah buktikan bahwa dia pernah turun jadi manusia. Lahir di kandang Betlehem, besar di Nazaret, pelayanan sampai disalib. Kalau dia bisa sempurna, mempelainya bisa sempurna. Michael Sony, apakah ada mujizat karakter? Tidak ada mujizat karakter. Kalau saudara mau jadi seperti Yesus, pakai proses. Apa mujizat? Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Tapi tidak ada orang tumpang tangan. Pak Michael Sony, tumpangi tangan saya supaya sabar, orang. Ada orang datang ke saya, Pak Sony, saya ini berzina. Sudah minta ampun Pak? Sudah. Kira-kira Tuhan ampuni? Iya. Tapi karaktermu sing doyan, basa Jawa ya, sing doyan wedoan. Siapa yang harus menghadapi? Dirinya sendiri. Sing ngamuan, kamu marahin istrimu. Marahin istrinya. Datang ke saya nangis, Pak Michael Sony aku marahin istriku. Terus tak babi-babi no dia. Lho pancen koyo babi. Tanya sekarang, terus Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Tapi siapa yang harus berhadapan sama karakternya? Dia. Makanya akhir zaman ini Tuhan sedang bekerja bentuk karakter saudara. Ngomong amin. Kalau saudara berdoa gini, Tuhan paring ono aku hati rendah hati. Beri aku hati rendah hati. Aku terima sekarang. Tidak mungkin muncul sinar dari surga. Shit, boom. Ngomong shalom. Kesenggol darah Yesus. Shalom. Terus ketemu sama teman yang rohani. Ira wala. Tidak bisa. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan paring ono aku hati rendah hati. Sing teko sapa? Wong sing juaji. Sing bencekno. Sing gapleki. Maaf Pak, pakai bahasa apa? Ngomong apa? Montormu apa? Kon kok kere? Di situ saudara belajar rendah hati. Betul? Saudara sing marahan ngamuan, saudara, jangan sampai malam ini bisa doa gini. Tuhan, berikan aku hati yang sabar seperti dirimu.
cecangmu, mara tuwamu teko nang nggone awakmu. Oh Tuhan. Oh Tuhan, di situ saudara belajar. Bapak-bapak pulang dari sini ketemu sama AI, ketemu tante-tante, roll-rollan pakai daster, pakai sepeda motor. Ratingnya kiri? Belum tentu rating kanan. Hanya Tuhan yang tahu, dia aja nggak tahu. Di situ saudara belajar apa? Ingat, orang Jawa, saudara ini orang Jawa, tenglang-tenglang juga orang Jawa. Seringkali ngomong apa? Orang Jawa itu sabar. Belum, Pak, sorry, saya pakai istilah yang kasar, Pak. Minta maaf sebelumnya. Mau dibatalkan Juni enggak apa-apa, Pak. Seringkali orang itu, orang Kristen, kita itu masih rasialis kadang-kadang. Orang Jawa sabar enggak. Kita seringkali nuduh, saya ini, papa saya dari Mangkunegaran, ibu saya dari Manado. Saya diangkat anak keluarga Batak. Pami saya ada Chinese-nya, ayo, katanya sombong apa? Seringkali kita ngomong, ya orang-orang, wong Batak itu, bukan Batak itu. Wong Batak Ambon Manado itu kasar. Kasar. Di depan gerejanya ibu saya di Surabaya, itu ada gereja Batak. Gerejanya ibu saya itu gereja Pentakosta kecil. Kalau hari Minggu, itu rebutan parkir. Karakter Kristen ini kentoro. Seringkali kita salah paham, kata lemah lembut, katakan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu arti benernya dalam bahasa Yunani, walaupun kau disakiti, engkau tidak membalas. Artinya rela untuk menderita. Bukan lemah lembut, shalom, gila nih. Tidak ada jenis ketiga di Alkitab. Adam only and Eve, bukan Adam and Steve, tidak ada. Stop di sini, ntar. Di depan gereja Batak, itu kalau orang gerejanya ibu saya dijaga orang Jawa. Mas, mboten bareng parkir teng mriki, mriko mawon. Jemaat saya belum datang, nggih. Beda toh. Kalau orang Batak, Bang. Orang Batak itu kalau ngomong ada, "Le!" Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Horas, tanda seru, tanda seru. Dia ngomong, "Bang, tak boleh parkir tempat ini lah, sana lah." Beda toh? Beda toh? Tetap ada orang parkir, saudara. Masuk di gerejanya ibu. Yang orang Batak itu ngomong apa? "Bang!" Intinya ngamuk-ngamuk. "Bang!" Bukan ngamuk, tapi memang bahasanya. "Bang, udah aku suruh kau pindah, kau tetap parkir di sini. Gimana kata Pak Pendeta saya?" Tapi ya sudahlah. Sudahlah. Wong Jawa sing delok kasar. Orang Jawa, "Mas, tak kandhani lho ya, pindah kono sampean tetep parkir. Aku diseneni pendetaku." Kalau orang Batak, ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau orang Jawa, ya wis lah. Tapi jalan 4 langkah, 5 langkah ndelokno wonge. Tidak, kelakuanmu toh. Tidak. Ibu ketawa gitu. Tanya. Makanya saya ngomong sama saudara. Pembentukan karakter berapa lama? Seumur. Jadi kalau engkau sedang mengalami masalah, itu hadiah dari Tuhan. Ini bagian penutup. Serius loh, saudara. Orang yang cinta Tuhan itu dibentuk karakter. Pak Michael Sony, saya ini ekonomi lagi susah. Bukan kamu tok, seluruh dunia lagi susah. Jangan lebay. Amin. Tapi bedanya orang Kristen, mereka lari ke Tuhan. Aduh, saya enggak punya persiapan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata. 10 menit lagi ya Pak. Sudah tahu lagunya tuh. Saya minta satu worship leader atau satu singer bantu saya. Duduk aja nggak apa-apa Mas. Sampai akhir ku menutup mata. Di wonge ku sing nyanyi. Ku tetap setia.
cok banter-banter. Merenio. Nah, pelan-pelan. Aku bingung ada suaranya gak ada orang. Nah, yang nyanyi ini siapa? Gracia. Matanya bisa melihat gak? Tapi pengharapannya dahsyat. Mungkin saudara hari-hari ini lagi ngalami kesusahan. Sebentar, perhatikan. Bagaimana kalau kesusahan itu diizinkan Tuhan untuk menyempurnakan kita? Amin. Teman saya, saudara, punya uang semua. Tapi satu ketika dia bilang apa, Son, uang itu gak ada artinya. Kenapa? Saat dia diseret, saat dia didorong di kursi menuju ke ICU, menuju ke UGD. Pada saat itu gagal jantung. Dia bilang, Son, aku ini pernah menghalang-halangi ambulan. Hari itu aku di ambulan, Son. Napasku itu kayak, dia teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Kematian bisa datang kapan saja. Kalau engkau lagi diproses sama Tuhan, Tuhan jadikan kau indah. Amin. Saudara, hari-hari ini banyak orang. Hari-hari ini banyak orang apa? Cari nilai diri, katakan sama-sama nilai diri. Pengen dihargai. Nilai diri kita lengkap, kita sudah punya Yesus. Amin. Saya minta sama Pak Gembala, Pak, saya boleh duduk belakang. Banyak orang tanya, kenapa duduk di belakang? Iya, salah satu karunia saya adalah ngelihat hatimu dan pikiranmu. Makanya waktu saya masuk tadi saya katakan banyak orang susah. Kelihatan mukamu bahagia tapi hatimu enggak. Saya katakan apa? Kalau ini proses dalam hidupmu, engkau sedang dijadikan indah. Amin. Hanya mau enggak kita berbahagia? Jadi kalau lagi proses datang, tanya, umur manusia berapa sih? 70. Kata firman Tuhan kalau belum selesai berapa sih? 80. Kalau sekarang umurmu 60 dan menderita, engkau sudah berdoa dan Tuhan tidak jawab, paling berapa lama sih menderita? 10 tahun lagi. Tapi saya mau tanya, di surga nanti kita berapa lama hidup? Amin. Setara enggak penderitaan 10 tahun dengan kekal di sana? Bertahanlah. Ngerti ya? Yang punya mertua jahat, tenang. Enggak lama. Kalau enggak dia yang mati, kita yang mati. Serius. Serius. Kadang-kadang orang jahat itu tidak mati-mati kok. Kita yang mati malah. Bentar ya. Tadi kan saya katakan tinggal 10 menit lagi. Setelah kecelakaan Lion Air, kalau naik pesawat saudara, setengah jam pertama itu hening. Banyak orang mendekatkan diri pada Tuhan. Saya naik pesawat itu bolak-balik saudara, karena memang kerjaan saya di Jakarta. Saya tutup mata dan selalu katakan gini, Tuhan, kalau aku memang harus mati, aku titip istriku dan anak-anakku. That's all. Karena aku akan tutup mata di bumi dan buka mata di... Kenapa? Karena saya sudah ngelewatin proses. Amin. Makanya kalau saudara susah, engkau ditindas sama pimpinanmu, tenang saja. Kalau saudara nyanyi pelan-pelan, Pak Michael Sony, kalau saya doa saya udah gak bisa keluar lagi, air matamu keluar itu doamu. Pelan-pelan. Sampai akhir ku menutup mata. Setia itu dibuktikan seumur hidup. Menanti janjimu. Janji Tuhan apa sih? Tuhan gak pernah janjiin harta lo. Stop dulu. Tuhan gak pernah janjiin harta. Tuhan hanya janjikan hidup kekal. Amin. Jadi kalau pulang di sini, saudara masuk ke kontraan, aduh Tuhan, isoku kontraan, tidak lama kok. 10 tahun, 15 tahun, setelah itu engkau pindah ke rumah beneran di surga. Amin.
Oke. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Maaf, hanya mempelai yang bisa nyanyikan. Sampai amin. Yang lagi diproses sama Tuhan, karaktermu lagi dibentuk jadi baru, taruh tanganmu di hati. Pelan-pelan nyanyikan. Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Tuhan yang ada di surga sama di hati sama enggak? Kekuatannya sama enggak? Tuhan enggak jauh loh. Sampai akhir. Wow, banyak orang lagi disiapin jadi mempelai. Yang belum, ayo siap-siap, bayar hargamu. Pelan-pelan. Biasanya mulut kita yang nyanyi, hati kita enggak, kita balik sekarang. Hati kita yang nyanyi keras, mulut kita pelan. Yang sudah hafal tutup mata. Ku tetap setia. Wow, beberapa orang lagi dijamah Tuhan. Sampai akhir mata. Yang lagi diproses Tuhan, berbahagialah. Menanti janjimu sampai jadi mempelai saudara, siapin kedatangan Tuhan Yesus. Bisa lebih pelan lagi yang di mulut, hatimu teriak keras. Sampai akhir. Nggak usah peduliin kanan kiri. Mungkin doamu belum dijawab, nggak apa-apa. Mungkin tidak akan pernah dijawab. Engkau akan tahu alasannya ketika engkau pulang ke surga nanti. Katakan. Jangan dihapus air matamu, itu indah. Sampai akhir. Wow. Jangan dihapus, banyak yang lagi dijamah Tuhan. Ku tetap ada satu bapak di sini, kalau kamu harus ngampuni, lepasin pengampunan tanpa syarat. Mempelai surga, ku tetap setia. Kali ini nggak ada suara dari mulut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Pak Sam, boleh saya minta sesuatu Pak Sam? Boleh minta sesuatu? Bolehkah? Ada banyak orang di jamaah Tuhan. Saya minta para pengerja, para hamba-hamba Tuhan, usher, kalau ada yang nangis tolong dipeluk di tempat mereka duduk. Sampai akhir ku menutup. Saya minta tolong, ayo usher, para orang-orang hebatnya Tuhan, ayo datanglah peluk. Menanti janjimu. Ayo Pak, Bu. Yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, banyak yang dijamah Tuhan. Dapatkan mahkota. Ayo cepat. Ku tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap. Kalau sebelahmu nangis, kalau itu istrimu peluk, kalau itu suamimu peluk. Janjimu
Asyir kehidupan, ku tetap setia. Saya minta tolong saja yang di sebelahmu, karena saya tidak melihat Asyir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. 3 menit lagi saya akan serahkan ke Pak Sam. Gak usah dihapus sama tisu, gak usah sibuk. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Saya minta tolong, ada beberapa orang sebelahmu nangis, tolong rangkul. Kalau dia sesama jenis sama kamu. Sampai ku wow. Ku tetap setia melayani. Terima kasih. Sampai akhir. Ada satu orang perempuan di sini. Kamu tuh ciong sama mama. Orang-orang berkata kamu ciong sama mama. Hari ini gak ada ciong dalam kekristenan. Terimaan mamamu. Ampuni mamamu. Sungguh-sungguh ampuni mamamu. Ku tetap setia melayani. Katakan, sampai akhir ku menutup mata. Ada beberapa orang hatimu teriak, Tuhan aku capek Tuhan menanti janjimu. Bapak Ibu ini gak sadar ya kalau lagi disiapkan jadi mempelai. Kok ngadepin proses hidup itu luar biasa saudara. Ku tetap setia. Ayo saya masih nunggu satu perempuan, ampuni mama yuk. Kamu gak ciong, gak ada di Alkitab itu ciong itu gak ada. Terimanan mamamu. Kau tetap setia. Yang di atas, yes. Sampai ku dapatkan mahkota. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Yang sedang peluk dari depan pada saat engkau berdiri. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sebelum saya serahkan, mari. Ku dapatkan ku tetap setia. Mau setia saudara? Mau buktikan di 2019? Mau jadi mempelai? Amin. Haleluya. Tutup matamu saudara sebelum saya serahkan pada Pak Gembala. Katakan aku mau setia. Terima kasih. Saudara saya beri kasih kesempatan 1 menit, 2 menit dengan Tuhan. Lebih luas dari samudra. Terima kasih. Semusim berlalu. Saya panggil semua tim pujian. Namun kau selalu. Saya serahkan Pak Gembala.
Kalau malam hari ini Tuhan, di dalam hidup kami harus menyelesaikan proses ini. Biarlah kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai saatnya selesai. Sampai waktu kami selesai. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi mempelai-Mu. Mempelai yang siap dijemput. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami melalui setiap proses di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami siap untuk dijemput. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini, di malam Natal ini, biarlah kasih Bapa itu yang membebat setiap hati kami yang terluka. Kasih Bapa itu yang menyembuhkan setiap hati kami. Hati yang terluka, hati yang pecah, bahkan hati yang remuk sekalipun. Kiranya Tuhan, Engkau yang membebat hati kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat Natal pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesembuhan yang kami terima malam hari ini. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Biarlah kita semua yang diberkati malam hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Feliz Navidad. Selamat Natal saudara. Feliz Biarlah Navidad. sukacita Natal selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.